Terima kasih telah klik video ini, like and subscribe-nya ya lur sekarang ya, karena like and subscribe itu gratis. Sebelum mulai videonya, kami mau menawarkan produk high quality yaitu Travo Donut. Monggo langsung di order saja, nomor WA-nya ada di pojok atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, masih bersama Kang Soleh di sini. Kita review power rakitan kita menggunakan box CA20 dan ini menggunakan trafo 20 ampere ya. Menggunakan driver MCRDV2, menggunakan elko 8 unit, soft start dan speaker protektornya komplit ya. Semua ada, dikasih fitur fasilitas yang sangat bagus untuk proteksi dan lain-lain. Nah, ini trafonya sangat cakep sekali ya. Seperti di awal pembukaan video ada promo iklan produk dari CNS Audio, yaitu Travo Donut yang sangat profesional dan murah sekali. Monggo di order, bisa dikirim-kirim ke seluruh Indonesia, mau powernya atau trafonya saja. Drivernya juga ada, driver sudah double layer ya, artinya sudah disolder belah kanan dan kiri atau di atas bawah semua bisa disolder. Jadi driver ini sangat kuat, sirkuitnya tidak mudah terbakar PCB-nya. Kalaupun terjadi kebakar, terjadi gosong, wajar ya kalau untuk komponennya. Namun untuk driver sirkuitnya itu tidak mudah terbakar. Memang power ombro, power rakitan, ada beberapa frekuensi yang tidak tercover atau tidak mampu power rakitan tersebut mengeluarkan nada yang ngesap banget. Contohnya bass drum atau kick drum yang ada kalanya suara jelek kayak gitu di dangdut-dangdut. Kebanyakan dangdutnya Monata, dangdutnya Palapa itu sering main bass drum ya. Jadi di sela-sela lagu ada kendangnya yang ditambahin jelek itu bass drum. Kalau tidak mampu mengeluarkan, rata-rata suaranya berubah menjadi brok. Nah, ini adalah momok power rakitan kelas AB yang biasa terjadi. Nah, ini kadang-kadang kita siasati bagaimana cara men-setting atau memodifikasi driver supaya dia hanya bermain di frekuensi low, mid, dan mid high saja, atau kita mengurangi di frekuensi yang rendah atau terlalu rendah kita pangkas. Bisa, solusinya bisa. Oleh karena itu kita harus ada penyesuaian pada box speaker dan speakernya. Masalah jauh dekatnya suara sampai berkilo-kilometer ini bukan urusan build up ataupun kerakitan. Nah, biasanya power rakitan, amunisi rakitan, ombro itu justru bisa mengeluarkan suara sampai jauh berkilo-kilo. Kenapa? Alasannya karena frekuensi yang dikeluarkan itu rata-rata di low, mid, dan mid high. Nah, yang low-nya ini yang bisa jauh berkilo-kilo. Kalau untuk sub biasanya tidak sampai jauh berkilo-kilo ya lur. Nah, keunggulan power build up memang di sini clarity-nya itu sangat bagus. Kejernihannya ini sangat bagus dan mengcover subwoofer. Nah, itu adalah keunggulan dari power build up. Operating power build up dan operating power rakitan jauh lebih mudah power build up ya lur. Nah,
power rakitan suaranya mantap. Nah itu adalah operator sakti kalau menurut kami lur. Keunggulan lain dari power rakitan jika kita menggunakan odong-odong, nah tegangannya ini enggak stabil ya, atau HZ-nya juga enggak stabil atau kurang dari 50 katakan. Dia lebih aman ya, dia lebih bisa bertahan seperti itu dibanding power build up. Kadang-kadang power build up sangat sensitif sekali, terutama bagian otomatisasi ya. Nah ini relay-relaynya sangat banyak, jadi membutuhkan voltase yang stabil, tegangan yang stabil, juga HZ frekuensi yang stabil yang bagus. Nah itu adalah tipnya ya lur. Intinya sound system itu ternyata bukan masalah power, bukan masalah speaker. Masalah setrumnya dulu ini harus bakoh ya. Setrum ini utama ya lur. Oke lur, jika dulur-dulur minat merakit power seperti ini, monggo langsung diorder saja. Nomor WA ada di awal video. Dengan saya sendiri Soleh atau dengan Mas Hupron Pitching, kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Beli trafonya saja bisa, beli elko-nya saja bisa, beli finalnya saja bisa. Jika mau beli power rakitan juga ada, power build up juga ada. Monggo silahkan. Harganya dijamin murah-murah pol dulu kalau belanja di tempat kami. Oh iya lur, untuk rumus menentukan berapa amunisi speaker yang dipakai pada power rakitan ini. Kalau 20 ampere itu minimal menggunakan 18 in, tapi itu minimal ya lur, standar sangat minimal sekali. Nah idealnya itu 30 ampere. Kalau yang high, yang bagus itu yang 40 ampere. Jadi 30 itu ideal, 20 minimal, 40 itu ya sudah bagus lah, sudah mantap seperti itu. Nah ini kalau patokan ampere ya. Untuk patokan volt, menurut kami untuk voltase yang 18 in itu voltasenya 65 volt. Dan untuk elko-nya itu minimal 8 unit ya. Untuk 18 in ya, untuk subwoofer atau untuk low. Nah untuk 6 itu dipakai buat mid nggak apa-apa. Untuk 6 itu dipakai buat mid high nggak apa-apa. Nah untuk sub itu pakailah 8 ya lur, atau 10 itu, 12 itu lebih bagus. Pokoknya elko itu paling banyak paling bagus. Jadi sepenuhnya box aja itu mantap. Tapi kalau final itu semakin banyak semakin kecil suaranya, semakin banyak semakin pelan suaranya. Namun semakin banyak semakin adem. Kalau mau upgrade power rakitan lebih bagus suaranya, itu yang pertama adalah ganti trafo. Trafo dinaikin voltnya, dinaikin ampernya, disesuaikan transistor finalnya. Nah itu tambah mantap suaranya. Tapi kalau trafonya tetap, voltnya tetap, ampernya tetap, kok ditambah transistor final, itu justru suaranya lebih pelan. Jadi kurang keras suaranya. Itu lur. Oke, terima kasih dulur telah menonton video ini sampai selesai. Di like dan di subscribe ya lur. Terima kasih telah mensupport kami dari awal sampai akhir. Terima kasih telah menonton video-video kami. Kita akan semangat terus membuat konten-konten tentang tutorial, tentang berbagi pengalaman. Ya semoga ada manfaatnya ya lur. Semoga berkah juga atau menyenangkan. Nah, berkah atau menyenangkan kepada saya sendiri, keluarga saya, kepada teman-teman semua, atau ke kalayak ramai lah, mudah-mudahan berkah. Terima kasih ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.
Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tetap dukung terus channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali yang menjual alat sound system dengan harga sangat murah dan selalu menebar pengalaman. Semoga bermanfaat dan tutorial tentang audio.